cuma ya gitu jorok gitu ya. Nah, kalau lo banyak jigongnya jangan buka-buka mulut dah gitu. Nyengir serem lagi nyengir serem. Semua nggak boleh ada najisnya ya, kecuali najis yang dimaafkan ya. Najis yang dimaafkan itu najis yang sedikit ya. Misalnya apa, ada noda darah nyamuk ya, sini lagi sholat pak nyamuk darah, najis gak? Enggak najis, tapi dimaafkan darah nyamuk gitu ya. Atau bawa bangke laler ya, karena baju koko digantung ya kan, kita nggak peraksain kantong baju koko kita kalau masalah, apalagi bangkainya nyamuk atau bangkai laler gitu kecil kita bawa tuh ya lagi sholat. Najis apa enggak? Najis, tapi dimaafkan, namanya bangkai ya najis ya. Tapi kalau kita ngantongin bangkai tikus ya lain lagi. Apa bangetan jorok emang lo, sampai tikus lo kantongin ya, itu nggak boleh ya. Jadi harus semuanya suci ya badan kita. Kemudian termasuk najis yang dimaafkan misalnya apa ya, misalnya kotoran binatang ya, tai nyamuk. Pernah lihat tai nyamuk kan? Ya. Pernah lihat tai nyamuk gak? Tai laler bener nih ya. Tai nyamuk pernah lihat gak? Nggak pernah lihat. Tapi kira-kira nyamuk ada tainya gak? Ya namanya dimakan ya, masa dia masukin doang nggak ada yang dikeluarin ya, itu pasti ada. Gimana tuh nempel di pakaian yang kita gunakan untuk sholat, boleh apa enggak? Boleh. Tai cicak juga ya, kalau kecil dan ya apa namanya, maksudnya cuma nempel begitu aja, nggak meledak begitu, nggak apa namanya meledak, buyar gitu ya, buyar, bleber gitu. Ya itu nggak boleh ya. Makanya kalau ada tai cicak jangan lo tepok begini, mingkinan kemana-mana gitu ya. Yang pokoknya yang sedikit, atau noda darah ya, noda darah bukan darah nyamuk, darah yang lain, darah binatang gitu ya, sapi misalnya ya. Seberapa yang dimaafkan itu? Sekira-kira tidak lebih dari uang koin ya, kira-kira berapa diameternya itu? 3 cm ya, kurang lebih 3 cm diameternya, itu masih dimaafkan ya, masih dimaafkan ya. Kemudian wal makani, tempat ya, tempat ini harus suci ya, harus suci tempatnya. Tempat sholat itu adalah tempat yang kita pakai buat sholat, sebatas ruangan atau bagian yang kita cukup buat sholat. Maksudnya begini, misalnya kita sholat di atas karpet, karpetnya 4 kali 6 meter, kira-kira kita makainya itu karpet buat sholat semuanya apa enggak? Kan sebagiannya kan, hanya sebagiannya. Berapa sih kita butuh ruang, berapa sih ketika kita mau sholat ya? Paling cuma sedikit ya, cuma sedikit ya, mungkin nggak sampai 1 meter lah ya. Ya kalau anak apalagi nih, paling setengah meter cukup. Kalau Kiki lebar tuh ya, kayak dikerengin ya. Jadi sebatas kita pakai buat sholat segitu doang. Jadi misalnya kita sholat di atas karpet yang luasnya 4 kali 6 meter gitu ya. Kita sholat di ujung kanan
kemudian ada najis di karpet itu di ujung kiri atau bahkan di tengahnya itu karpet ada najisnya, kita sholat di ujungnya, di pinggir kiri, boleh apa enggak? Jawabnya boleh, karena yang kita pakai buat sholat itu tidak kena najis gitu ya. Dan yang dimaksud dengan najis ini adalah suci dari najis di tempat ini di bagian atasnya. Bagian bawahnya ada najis nggak boleh apa enggak? Ada lantai rumah najis, kita gelar sejadah di atas lantai yang najis itu, ya sajadah kita suci, lantainya najis, boleh apa enggak kita sholat? Jawabnya boleh, karena kita sholatnya di atas sajadah. Ya, walaupun di bawahnya sajadah ada najisnya nggak masalah selama itu najis nggak nembus ke atas. Misalnya ada kencing bayi masih basah gitu ya, masih belum diapa-apain, langsung gelar sejadah. Nah itu kan kencingnya nanti naik ke atas sejadah, ngeresap ke atas sejadah, sejadahnya jadi basah, ya itu udah nggak boleh. Tapi kalau ada najis, ada kencing anak kecil, ya yang masih punya anak kecil tuh, kencing sembarangan di situ, dilap sekali, ya buat ngurangin airnya udah nggak ada, ya tapi masih najis, gelar sejadah, boleh enggak? Boleh, ya boleh. Karena kalau ngikutin dari atas sampai bawah itu harus suci. Kira-kira di musola gitu, di bawah lantai musola, ubin musola, ada najisnya apa enggak? Tahu apa enggak kita? Enggak tahu. Mau sampai berapa lapis? Jadi yang penting bagian atasnya aja. Ya, bagian atas. Itu pun hanya sebatas tempat yang kita pakai buat sholat. Kan ada tuh sejadah yang gede banget. Ya. Yang buat 2 orang sebenarnya masih cukup, pakai tuh. Ya. Ujung sebelah kirinya ada najisnya, kita sholat di sebelah kanan ya boleh, nggak masalah. Yang penting kita nggak kena tangan kita atau kepala kita nggak kena ke tempat yang ada najisnya itu, ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita lagi sholat, ya lagi sholat di atas sejadah, ya. Atau di lantai lah tanpa sejadah, katakanlah begitu. Terus ada anak kecil, anak kita atau cucu atau siapalah anak kecil datang duduk di depan kita, pipis di situ. Kita lagi sholat, pas di depan kita nih, dia kencing, dia pipis. Bagaimana kita sholat? Batalin apa enggak sholatnya? Jangan. Ya, nggak boleh batalin sholat sembarangan gitu ya. Jangan dibatalin. Bagaimana? Kita ke kanan. Ya, geser aja ke kanan. Yang sekira-kira kalau nanti kita ruku, kita sujud, kita duduk, nggak kena sama itu najis. Kalau nggak ke kanan, ke kiri. Kalau nggak ke kiri, ke belakang. Ya, kalau nggak bisa juga, kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke belakang nggak bisa, lu sholat di mana sih lu? Kandang burung lu sholat, sempit amat. Ya kalau nggak bisa juga, misalnya ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke belakang nggak bisa, ke depan. Kalau sholatnya sendirian, kalau sholatnya ada imamnya jangan ke depan. Cuma nggak dianjurkan ke depan. Kenapa? Karena nanti khawatir proses melangkahnya itu kita kena najisnya. Jadi yang aman itu ya ke kanan, ke kiri atau ke belakang. Dan nggak perlu jauh-jauh. Yang penting ketika kita ruku, sujud, duduk, tangan kita, paha kita, pinggul kita, kepala kita itu nggak kena najis, sudah cukup. Ya, udah cukup. Ya. Kemudian wa yajibu 'alal qadiri ay yusalliyal fardhu qa'iman, dan wajib bagi yang mampu untuk melaksanakan sholat fardu dalam keadaan berdiri.
umumnya biasanya di kitab-kitab fikih yang lain yang syarat yang keenam ini ada bukannya syarat sholat tetapi rukun sholat, tetapi di sini dimasukkan oleh Habib Ahmad bin Zain sebagai syarat sholat. Ya, sebenarnya sama aja, artinya sama-sama harus dilakukan. Kalau sholat fardu selama masih mampu berdiri nggak boleh nggak berdiri. Itu apa? Yang namanya berdiri itu adalah bertumpu berat badan kita di atas kedua kaki kita. Itu namanya berdiri. Maksudnya apa? Nggak boleh nyender. Mentang-mentang sholat pas pinggirannya tembok, ya, nyenderan. Nyender nih, bukannya nempel, lain. Apa bedanya? Kalau kita nyender, terus yang kita jadiin sebagai senderan diangkat, kita jatuh. Nah, itu namanya nyender. Tapi kalau cuma nempel karena sempitnya tempat, nempel gitu ya, nempel tembok, boleh aja. Yang penting seandainya itu temboknya nggak ada, kita masih berdiri apa enggak? Masih, berarti itu kita berdiri, bukannya nyender. Artinya berdiri itu ya, bertumpu di atas kaki kita. Kalau mampu, ya. Kalau nggak mampu, ini lain soal. Ini sholat fardu, berarti boleh. Sholat sunnah dalam keadaan duduk, boleh. Ya, boleh. Walaupun mampu berdiri. Cuma jangan kalau memang mau sholat sunnah dalam keadaan duduk, ini jangan dilakukan di tempat yang umum. Kenapa? Khawatir nanti jadi fitnah, ada yang nggak tahu. Jangankan duduk, berbaring aja sholat sunnah, walaupun kita mampu berdiri itu boleh, ya. Kalau tahu caranya nggak tahu ya udah nggak usah gitu. Ini kan gue nggak kasih tahu, ntar lo pada ogohan lagi di rumah sholat. Ya. Terawih enak nih, rebahan, Allahu Akbar lo pules lagi. Ya udah jangan deh. Kalau masih mampu berdiri ya, walaupun sholat sunnah. Tetapi kalau sholat fardu nggak harus berdiri ya, kecuali kalau nggak mampu. Kalau pakai tongkat boleh. Kalau memang nggak mampu gitu ya, nggak mampu. Jadi pegangan tongkat ya, atau bukan tongkat lah, tiang infusan tuh kan panjang tuh. Ya boleh nggak? Boleh. Kalau memang nggak mampu tanpa pegangan, ya, tanpa pegangan nggak mampu boleh. Tapi kalau masih mampu nyender, jangankan pakai tongkat, nyender aja nggak boleh, ya, nyender aja nggak boleh. Nah, yang nggak disebutkan di sini, ya, di antara syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas, ya. Suci dari hadas kecil dan hadas besar, ya. Artinya kalau kita mau sholat dalam keadaan berhadas kecil, kita harus menghilangkannya dengan berwudu. Dan kalau kita berhadas besar, kita mau sholat harus kita hilangkan dengan mandi, ya. Kalau nggak ada air atau nggak bisa menggunakan air, maka kita bertayamum, ya. Kita bertayamum, itu harus dilakukan, ya. Nggak sah sholat tanpa bersuci, tanpa wudu kalau berhadas kecil, tanpa mandi kalau berhadas besar, ya, atau tanpa tayamum kalau sedang tidak bisa menggunakan air. Kalau lagi sholat, mau sholat nggak ada air sehingga nggak bisa wudu, nggak ada debu sehingga nggak bisa tayamum, bagaimana, ya, sholat apa enggak? Jawabnya tetap sholat. Ini yang dinamakan sholat menghormati waktu, ya, sholat faqidut tahuraini, sholatnya orang yang tidak memiliki sarana untuk bersuci atau menghilangkan hadas atau diperbolehkan untuk sholat, ya. Kan kita mau sholat,
berhadas kecil, otomatis kan harus wudu, nggak ada air. Kita mau tayamum, nggak ada debu, sholat gak? Sholat. Saking pentingnya sholat. Contohnya apa? Naik pesawat, ya, naik pesawat. Air ada, tapi terbatas, ya. Untuk keperluan-keperluan yang sifatnya urgen, ya, buat buang air kecil atau buang air besar. Nah, kalau kita pakai air, kalau lagi modal di dalam pesawat, kasihan nggak cebok dia, ya, nggak bisa wudu karena airnya terbatas. Mau tayamum, nyari debu di mana? Di dinding pesawat. Nah, dinding pesawat itu tuh lebih mulus daripada pipi perawan. Lo usap-usap tuh dinding, ya, mulusan tuh dinding pesawat daripada pipi perawan. Ya, apa ini? Buka kaca pesawat gitu. Ya, ada debu di karpet. Gimana? Najis, nggak boleh kita pakai debu. Ya, yang najis. Nah, kayak begitu gimana sholat? Sholat. Saking pentingnya sholat. Ya. Sholatnya bagaimana? Ya sekena-kenanya, tanpa wudu, tanpa tayamum, tanpa bersuci. Ya. Atau kalau lagi naik bisnya bis umum. Kalau bis charter ziarah bisa gitu ya. Bis umum masuk waktu sholat, ya, bisa gak tuh? Pir, berhenti dulu Pir, gue mau sholat gitu. Berhenti gak tuh sopir? Berhenti. Kita turun, tuh bis jalan, tapi yang mau nungguin lu, apa lu gitu. Mau sholat nggak bisa wudu, katakanlah bisa tayamum, ya, karena dinding bis mungkin kotor gitu, maksudnya ada debunya yang menempel gitu. Tapi bisa nggak sholat berdiri di bis, ya, ruku sujud bisa gitu, mau nyusap nggak bisa. Sholat apa enggak? Sholat. Saking pentingnya sholat. Ini yang namanya sholat menghormati waktu, ya. Sholat sekena-kenanya, tanpa memenuhi syaratnya, tanpa melaksanakan rukun-rukunnya yang harus dilakukan, tetap sholat. Nanti ketika sampai di tempat atau waktu yang memungkinkan untuk melaksanakan sholat secara sempurna, bisa mencukupi syaratnya, bisa mencukupi rukunnya, sholatnya diulang lagi. Ya, nih perhatian, ya. Lagi perjalanan jauh, kalau naik mobil pribadi, naik kendaraan pribadi, enak, gampang. Ya, naik mobil ke Semarang, ya, masuk waktu sholat, belok aja masuk ke masjid, ya, bisa wudu, bisa bersih-bersih badan, bisa sholat dengan sempurna. Nah, kalau lagi naik kendaraan pribadi, kendaraan umum, bagaimana? Jangan main tinggalin aja, itu, ya. Jangan sembarangin sholat. Ini perkara yang paling penting, ya. Ibadah yang paling penting yang harus kita perhatikan dan kita utamakan. Atau ketika dalam perjalanan aja seperti itu, apalagi kalau dalam keadaan yang tidak darurat, dalam keadaan biasa-biasa aja, bisa wudu, bisa pakai pakaian yang lengkap, bisa sholat dengan melaksanakan rukunnya. Nah, jangan ditinggal, ya, jangan ditinggal. Jadi kembali lagi, kalau sholat tanpa bersuci, tanpa wudu, tanpa tayamum, itu tetap dilaksanakan sholat. Nanti ketika keadaan sudah memungkinkan, maka sholatnya diulang lagi. Kalau gitu ngapain sholat menghormati waktu kalau bakalan diulang lagi? Mungkin timbul pertanyaan seperti itu. Silahkan. Misalnya
ke Surabaya naik bis berangkat jam 10 pagi, otomatis di waktu zuhur itu sedang berada di atas bis, ya. Katakanlah nanti bisnya ini berhentinya jam 7 malam misalnya, waktu zuhur, waktu asar masih di atas bis, ya, masih di atas bis. Kecuali kalau bisnya masuk ke rest area buat istirahat jam 4 sore atau jam 5 sore, bisa lah kita jamak takdim, jamak takhir, gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih bis kapan berhentinya. Bagaimana sholat zuhur, gimana sholatnya? Ya sekenak-kenaknya tadi. Nggak usah, ntar aja kalau udah sampai tujuan baru sholat, silakan. Dan kalau lo mati di tengah jalan, kena tuntutan sholat, ya, akan ada pertanggungjawaban kalau ketika sudah masuk waktu sholat kita tidak melaksanakan sholat walaupun dengan cara menghormati waktu seperti tadi. Tuh, dalam keadaan bepergian, dalam perjalanan aja seperti itu, apalagi tidak dalam perjalanan, tidak dalam keadaan bepergian, ya. Hati-hati, jangan ngerasa wah masih muda, masih sehat, masih gagah, umur masih panjang. Nggak ada yang tahu umur, ya. Dari sekarang biasain, ya, utamain selalu sholat, ya, utamain selalu sholat. Kalau memang sedang melakukan apa-apa saja masuk waktu sholat, ya, lakukan sholat, ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang tercatat sebagai orang yang memperhatikan terhadap ibadah sholat yang diwajibkan kepada kita. Kita perhatiin perintah Allah, insya Allah Allah perhatiin urusan kita. Yakin aja begitu. Ini introspeksi, ya. Perasaan susah amat nih gua nih, ya, urusan gua nggak selesai. Introspeksi diri, kita udah menjaga atau memperhatikan urusan Allah, perintah Allah apa enggak? Jangan-jangan karena kita menyepelekan, apalagi sampai mengabaikan perintah Allah. Gak heran kalau kemudian urusan kita gak diperhatiin oleh Allah Ta'ala, ya. Kalau udah perhatiin masih susah juga urusan kita, bagaimana? Ya, husnuzon aja itu merupakan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Sampai sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.